Shalom, kita jumpa lagi anak-anak bibi semua. Sehat kan? Nah, kita jumpa pada minggu pertama bulan Oktober ini. Wah, udah bulan Oktober loh nakku. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu yang menyertai dan melindungi kami. Bapa yang pengasih, tadi kami telah menyanyikan lagu pujian kami, dan sebentar lagi kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kami mengikuti ibadah ini, dalam penyampaian firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu, biarlah Tuhan yang membimbing dan mengajari dia, sehingga apa yang dikatakannya dapat dimengerti. Bapa yang pengasih, kepadamu kami berserah, kami memulai membaca firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Semua buka Alkitabnya anakku, yaitu dalam perjanjian lama, yaitu 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2 ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Nah, udah dapat semua? Di sini Bibi bacakan, ikuti baca dari situ ya nak, dari rumah masing-masing ya. Iya. Josia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Iya. Tema kita minggu ini buat anak balita dan anak kecil adalah kecil sudah berani. Dan bagi anak tanggung dan anak remaja, tepat mengambil keputusan. Nah, itulah tadi nakku, masih kecil berani. Bagaimana kita sebagai anak-anak kecil berani? Biarpun anak besar juga harus berani, anak tanggung, anak remaja juga harus berani. Dan dapat tepat untuk mengambil keputusan. Nah, kita ketahui bagaimana tadi waktu kita baca tentang si Josia. Dia baru 8 tahun sudah menjadi raja. Ya, luar biasa kan? Bagaimana bisa? Masih kelas 2 atau kelas 3 SD, ya? Dia sudah menjadi raja, memimpin kerajaan Yehuda dan Yerusalem. Ya. Tapi karena dia sudah mengerti, sudah tahu, sudah mau belajar tentang firman Tuhan, tentang kasih Tuhan, ya, maka dia berani melakukannya. Dia diajari oleh para imam-imam dan nabi-nabi. Bagi yang belum menyimpang dari firman Tuhan. Tadi di sini dikatakan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Loh, kalau kita tidak berjalan nih ya, kita tidak ke kiri atau tidak ke kanan, kita jalan terus, ya tertabrak kan? Nah, bukan seperti itu maksudnya. Tapi tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan artinya kita senantiasa berpedoman, berpatokan kepada firman Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Yesus kita sungguh luar biasa telah memberikan contoh teladan bagi kita. Ya. Jadi tadi Josia biarpun masih kecil, mungkin karena dilihatnya ya ayahnya yang bernama Amon dan juga kakeknya yang bernama Manase,
ya, melakukan yang tidak baik di mata Tuhan, yaitu apa? Membuat patung-patung untuk disembah, menyembah berhala, ya. Coba kita bayangkan nakku, patung itu yang buat siapa? Manusia kan? Nah, kita sembah patung itu, manusia yang buat, lalu itu disembah. Maaf kata, tadi patung, misalnya kita buat patung apa sih di situ dibuat sebagai patung manusia lah. Lantas datang anjing, ya kan? Nah, di situ dikotorinya. Bisakah dibersihkannya? Tidak kan nakku? Nah, itulah untuk pemikiran kita anak-anak balita atau anak kecil. Gak bisa kan dibersihkan itu. Tapi kalau kita menyembah Allah, Yesus yang menyelamatkan kita, sekalipun kita tidak melihat dia, tapi dia tetap melihat kita. Kita dilindunginya, kita diberkatinya, kita tetap ditemaninya, dituntunnya. Dalam hati kecil kita dikatakannya, anakku itu salah, anakku lakukan seperti ini. Berbuat baik, ya, sayangi ibumu, belajar dengan baik. Begitu dalam hati kecil kita dituntun oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Tapi kalau patung tadi itu yang dibuat manusia, gak mungkin kan? Nah, itulah yang dikerjakan, yang diberantas oleh Josia. Karena dia mempelajari bagaimana tentang Daud, leluhurnya, bahwa Daud patuh kepada Tuhan. Maka apa yang dikerjakannya selalu diberkati oleh Tuhan. Ketika dia melenceng, ketika dia meninggalkan Tuhan, apa yang terjadi padanya? Tuhan marah, ya, Tuhan marah. Tuhan menghukum. Kalau manusia yang menghukum nakku, masih, misalnya kalau kamu di rumah nggak ngerjakan, nggak nyuci piring, kenapa nggak nyuci piring ini? Paling dipukul, sakit sebentar itu aja kan. Tapi kalau Tuhan marah, ya, nggak tahu kita apa yang akan terjadi pada kita. Kita sakit, bagaimana? Tidak bisa pergi sekolah, tidak bisa pergi main-main. Nah, jadi bagaimana cara kita supaya kita senantiasa untuk tetap berjalan dalam peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Nah, Josia tadi mengikuti leluhurnya, yaitu Raja Daud. Ya, dia mau bertanya kepada para nabi-nabi dan imam yang ada di sana. Sehingga apa yang dilakukannya nakku? Apa yang dilakukannya yaitu membuang, membakar semua, menghancurkan semua patung-patung dan dewa-dewa yang tadi dibuat oleh ayah serta kakeknya untuk disembah. Adi bagi durhaka kap eme, adi nakain dari si ban bapana res nini bulangna, i laila ko kena ibrantasna. Nah, tidak nakku. Kenapa? Karena yang dilakukannya itu tidak baik di mata Tuhan. Ya, jadi apa yang baik di mata Tuhan itu, yaitu apa yang dikatakan, yang diajarkan oleh Raja Daud. Jadi itulah sebabnya adina silawan orang tua anta misalnya nakku, misalnya melawan yang mulih ke rumah, bapak jangan lama-lama pulang, itu kan udah melawan. Kok kami yang ngatur? Jangan lama pulang dari warung lah pak, kami kan butuh bapak di rumah. Di rumah kita kan bisa bersama, bernyanyi, bermain gitu kalau malam-malam. Kalau tidak kerja kan begitu. Nah, itu bisa kita katakan kepada orang tua kita. Nah, berani. Kalau orang tua kita itu misalnya salah, tapi jangan bapak begini, mama begini. Jangan. Bagaimana caranya? Iya. Pak, kalau bapak pulang cepat, padahal aku tadi ada PR, enak kali lah pak kalau bapak tadi mengajari aku. Nah, begitu dia. Jadi dia berpikir, oh iya ya,
Kalau aku tadi di rumah kan aku bisa membimbing anakku. Nah begitu. Tapi kalau kita bilang langsung bapak begini, marah dia. Itu kita namanya melawan ya kan. Pelan-pelan kita buat. Nah berani. Caranya seperti apa? Dengan cara lembut. Kita bisa mengatakan kepada orang tua kita. Ya, mama kita sering misalnya ke tetangga cerita. Nah, mak sinilah ajari aku. Kan ini kan lagi pelajarannya belum semua tatap muka kan, masih online kan. Nah, jadi peran orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan di situ. Nah, jadi seperti itu cara kita untuk meminta kepada orang tua kita agar membimbing kita, mengajak mereka supaya jangan melakukan yang kurang baik. Kalau cerita terus tempat orang berkumpul-kumpul kan dosa juga kan. Jadi begitulah Josia memohon, meminta bantuan kepada Nabi dan kepada imam agar dia melakukannya, bisa dapat melakukan yang terbaik. Nah, patung-patung dan berhala tadi dihancurkannya. Dia menyuruh supaya bait Allah dibangun kembali atau diperbaiki, direnovasi. Ya, jadi Josia lah yang pertama untuk mereformasi, memperbaharui, ya anakku, mereformasi, ya, supaya jangan melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, karena itu tidak dapat memberikan kemeriahan, kekuatan bagi kita. Tapi yang harus kita sembah adalah Tuhan Allah kita, Yesus kita yang dapat menyelamatkan kita. Nah, jadi kita harus dapat membuat keputusan yang tepat. Ya, itu salah satu tadi, memberikan sesuatu keputusan yang tepat, mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana caranya supaya orang tuaku dapat bersama-sama dengan kami. Nah, kalau bagi anak tanggung sama anak remaja, ya, dalam pelajaran online itu sering sekali kita tergoda ya anakku, ya, tergoda dengan apa saja yang ada aplikasi di dalam HP-nya itu, ya, kita tergoda. Tapi bagaimana kita untuk mengambil keputusan yang tepat nakku? Kamu belajar itu melalui HP itu, pakai itu, ya, pakai itu untuk mencari ilmu dulu. Banyak di situ apa yang kita tidak mengerti, tanya saja Om Google katanya. Ada di situ semua jawabannya, ya. Jangan tanya Om Google yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Karena bisa di sana tergoda kita. Oh, bagaimana yang ini ya? Film-film yang porno misalnya, itu tidak bagus bagi kita. Tapi ya kalau kita mau melihat juga olahraga, ya bisa lihat. Kamu suka olahraga, kamu suka bernyanyi, lihat di sana boleh. Itu memacu untuk pengetahuan do, ya. Apa yang dapat memotivasi kamu di dalam dirimu untuk mengambil ilmu dari HP itu, dari Google itu, ya, itulah yang diambil. Itulah keputusan yang tepat. Mengambil keputusan yang tepat dapat berguna bagi kehidupan kita, ya, dapat berguna bagi kehidupan kita. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya? Ya, kan begitu. Apakah sudah benar yang kulakukan itu? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Perbuatanku? Nah, apakah itu membawa kebaikan bagi kita atau tidak? Nah, itulah. Dari sanalah, dari pertanyaan itulah kamu dapat dengan berani untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi oleh karena itu mari kita tiru bagaimana Josia yang baru berumur 8 tahun dapat mereformasi, ya,
dapat mereformasi, melakukan yang terbaik, membuat pembaharuan-pembaharuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi kita sebagai anak-anak KAKR, ya, mari lakukan yang terbaik. Anak balita, anak kecil, jangan takut. Seperti kemarin ya, kita ada pertandingan di Klasis, ya. Siapa itu kemarin ya? Si Marisa ya. Si Marisa berani dia baca apa itu? Baca puisi atau baca Alkitab itu. Sama si Deborah, siapa lagi? Johanna, ya. Berani dia. Nah, sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Kita harus berani. Kita doakan supaya kiranya pandemi ini cepat berlalu. Sekalipun nanti kita misalnya belum bisa tatap muka ataupun secara online kita nanti sama seperti tahun yang lalu, kita dapat lakukan dengan baik. Kita harus ambil bagian, berani. Jangan malu. Aku nggak mau malu. Kan kita pakai baju, ngapain malu? Ya. Nah, itu dia anakku. Aku mau baca ini, baca deklamasi, baca puisi. Aku mau bernyanyi. Nah, gitu. Tunjukkan apa kemampuan lu. Kenapa? Karena itu memuji, memuliakan Tuhan. Lakukan. Di rumah, kata orang tua kita, "Nakku, iya, ambil buku lu tadi, udah siap? PR lu, apa yang mau kerjakan? Ini mau ujian. Bentar lama, ini masih belum selesai gameku ini." Nah, itu sudah menyimpang, nakku. Nah, orang tua kita itu mau supaya kita itu menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa menjadi panutan, ya, menjadi anak teladan, percaya kepada Tuhan. Pasti kita akan luar biasa kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ya anakku, ada satu contoh. Ini mungkin udah sering Bibi cerita juga, anak kecil ya, karena kalau anak-anak ini kita kan nggak berani melawan orang tua. Lakukan ini nakku, kita lakukan. Ini nakku, kita lakukan. Ada seorang anak kecil ya, dia sudah lama tidak mempunyai ibu. Bapak nanari ngenca, tapi bapaknya ini sayang sekali sama dia. Dan dia juga sayang sekali sama bapaknya. Tapi sayangnya kamu tahu nakku, bapaknya tadi kerjanya mencuri, maling. Ya. Kemudian setiap hari pas di sana dilihatnya kan rumah orang, oh itu nggak ada penghuninya. Ayo nakku, kesini kita. Ke rumah si Ani itu nggak ada orangnya. Ayo. Jadi dia selalu sebagai mata-mata, ya, dia selalu sebagai mata-mata untuk melihat. Bapaknya masuk ke dalam, dia buat mata-matanya, atau misalnya di luar dia bersiul dia atau tepuk-tepuk tangan dia, oh berarti ada orang. Jadi bapaknya itu keluar, begitulah. Pada suatu hari nakku, pas Natal, ya pas Natal, oh Natal ini Natal umum. Kalau Natal umum kan semuanya pergi ke gereja, rumah kosong kan. Nah, kata bapaknya, nakku, ini bisa berapa rumah kita datangi. Nah, banyak uang kita sekali ini nakku. Nah, jadi ikut kau. Pak, janganlah pak, aku baca puisi di gereja, tugasku pula diberikan guru. Janganlah pak hari ini. Nanti tenang kau, nanti lah itu. Kalau nggak ada uang bisa rupanya kau sekolah. Ayo, mereka itu kaya. Jadi sebagian kita ambil itu nggak apa-apa, kata bapaknya ini. Ya oke lah, nanti kalau begitu kasih kabar ya, buat aba-abanya. Masuklah bapaknya tadi ke suatu rumah orang kaya, satu gerejanya juga. Terus berdoa lah anaknya ini tadi di luar. Tuhan tolong aku Tuhan, sebentar lagi aku kan membacakan puisiku di gereja. Masa aku gak ada di gereja Tuhan? Aku pingin sekali biar sama-sama sama bapakku ini ke gereja Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Nangis anaknya ini berdoa. Di luar kan anakku, nangis dia berdoa. Tuhan
bukakan hati bapakku ini Tuhan pada hari Natal ini, biar bisa kami sama-sama ke gereja Tuhan, katanya. Terus nggak terasa dia nyanyi gereja, kan? Tepuk-tepuk tangan dia, tepuk-tepuk tangan. Lompatlah bapaknya tadi kan dari rumah, karena itu abah-abah aja kan. Lompat dia. Kenapa? Mana orang? Katanya. Oh iya pikirnya. Iya Pak. Ada yang melihat. Mana orangnya? Orangnya nggak nampak Pak. Tapi yang melihat adalah Tuhan dari atas. Jadi Pak, ayolah kita ke gereja Pak. Biar bisa ku sempat baca puisiku tadi Pak, katanya. Terenyuh. Datang Roh Kudus tadi karena doa anaknya tadi. Roh Kudus datang kepada bapaknya tadi. Sehingga bapaknya tadi, oh iya anakku, ayolah. Katanya, pergilah dia, ganti baju ke rumah, pergilah. Sampai pas di depan gerbang, dipanggilkanlah namanya. Kita buatlah namanya si Andi, ya kan? Kita panggilkan si Andi untuk membacakan puisinya, katanya. Langsunglah dia lari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, katanya dalam hatinya. Kemudian ada sedikit berapa baris itu isinya seperti ini katanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu mengasihiku, mengasihi kami semua, mengasihi orang tuaku. Orang tuaku sangat mengasihiku, sehingga aku selalu menuruti apa yang dikatakan orang tuaku. Tuhan Yesus, berikanlah kiranya Roh Kudus untuk melakukan yang terbaik buat orang tua kami semua, agar orang tua kami semua selalu dapat membimbing kami, menyertai, menuntun kami menjadi anak-anak yang baik, yang dapat memuji memuliakan namamu. Jadikan semua orang tua kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sungguh-sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan waktu ini kepadaku, katanya. Itulah sebagian kecil. Nangis bapaknya tadi, nakku. Pulang dari sana, pulang selesai kebaktian tadi, didatanginya pendeta. Maafkan aku, katanya. Didatanginya lagi orang yang dimasukinya tadi rumahnya tadi. Nah, itulah salah satu berani mengambil keputusan yang tepat. Gitu dia. Nah, jadi mari nakku, kita berani sama seperti Josia tadi. Baru berumur 8 tahun dia sudah menjadi raja. Kan tahu berapa tahun dia memimpin nakku? 31 tahun lamanya dia memimpin. Luar biasa kan? Ya, dari umur 8 tahun. 8 tahun setelah dia menjadi raja, berarti baru 16 tahun kan. Disitulah di reformasinya, dihancurkannya semua patung-patung tadi. Nah, sama-sama seperti si Andi tadi kan aku. Dia berani melakukan untuk kebaikan demi nama Tuhan. Nah, jadi Bibi juga berharap kepada kita semua supaya kita menjadi anak-anak yang baik, berani dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Jangan ambil keputusan kalau kita marah. Aku berantem kamu sama itu, udah SKT, nggak usah berkawanan sama kau, nggak apa-apa. Itulah salah satu. Enggak. Jadi sekarang tidak lagi. Mari kita bersatu, ya, saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga kita hidup dalam kasih Tuhan dan kita berjalan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi apa yang dikatakan oleh orang tua kita, apa yang dikatakan Tuhan untuk melayani dalam hidup kita, ya, itulah yang Bibi katakan kepada kita. Nah, ada itu salah satu studi kasus buat kalian di rumah. Coba kalian pikiri, ada di sini studi kasus, katanya begini. Cindy adalah siswi SMP kelas 9 yang akan masuk ke SMA. Dia tinggal di desa dan keluarganya hidup sederhana. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara
dan memiliki 2 adik yang masih kecil. Setiap pulang sekolah, dia membantu ibunya menjual gorengan di depan rumahnya. Di sekolah Cindy adalah anak yang cerdas dan juga memiliki banyak teman. Teman-temannya sering bercerita bahwa mereka ingin masuk SMA di kota dan tinggal di kos. Sahabat Cindy mengajaknya untuk sekolah di SMA yang sama dan tinggal di kos yang sama. Cindy juga menginginkannya. Namun, ketika Cindy mengungkapkan keinginannya kepada orang tuanya berkata, meminta Cindy untuk memikirkannya lebih dalam dengan mempertimbangkan situasi keluarganya. Jika kamu menjadi Cindy, ya, bagaimanakah caramu untuk mengambil keputusan? Tadi orang tuanya bilang, pikirkan nakku, adik itu masih ada 2, ibu sama bapak, kita hanya soal jual gorengan. Kan itu, dia tidak mengatakan tidak boleh, tidak. Pikirkan nakku, pertimbangkan, karena udah SMP ya kan. Nah, dia mau mengikuti temannya tadi atau tidak? Nah, bagaimana caranya dan apakah keputusan yang dapat kamu ambil? Inilah suatu studi kasus. Kamu tanya dalam hatimu masing-masing di rumah, dan apakah keputusan yang akan kamu buat apabila kamu adalah Cindy. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami dapat mendengarkan hati kecil kami, apa yang Tuhan bisikkan kepada kami, sehingga kami dapat membuat keputusan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami Tuhan sebagai Josia-Josia kecil. Bapa, kami yakin dan percaya jika Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami, maka kami dapat melakukannya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi adik-adik semua, Mami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, di situ ada dikatakan kita harus mengikuti Yesus, Kita harus mengambil keputusan. Mengikut Yesus itu sangat iya, karena kalau kita mengikut Yesus, jadi anak yang pintar. Kita akan menyanyikan sambil menjalankan kolekte ya. Karena kita tadi sudah mendengar firman Tuhan, sekarang kita menjalankan kolekte kita dan kita bernyanyi mengikut Yesus keputusan. Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami sampaikan kepadamu Bapa.
karena kasih dan anugerah yang memberikan kepada kami, sehingga Tuhan ibadah kami sampai pada saat ini kami sudah bernyanyi, sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kami tadi sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini agar dapat dipergunakan gereja kami untuk memuji dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami di dalam mereka memberikan persembahan untuk kami persembahkan kepadamu. Berkati orang tua kami, berkati kami semuanya Tuhan. Tuhan, kehidupan kami satu minggu ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Inilah kami karena kami datang melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Oke, ini anak-anak kita sudah suka cita tadi. Dan untuk menutup kebaktian kita, maka kita harus bernyanyi di lagu apa, di lagu terakhir kita. Lagunya enak kali. Iya, lagu baru ya. Coba sini. Oh ya, lagu apa ya? Oke. Sekarang kita tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, berulang-ulang kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu dengan nyanyian pujian kami, dan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Bapa yang pengasih, kami berdoa buat semua anak-anak KKR kami, mulai dari batita, balita sampai ke remaja. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan datang ke dalam kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Mereka dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka. Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka semua. Hanya kepadamu kami berserah. Jika ada anak-anak kami
yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan angkatkan sakit penyakit yang ada pada tubuhnya. Berkati makanan, minuman, obat yang dipakainya, agar dia juga cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Tuhan yang pengasih, kami berdoa buat semua orang tua kami. Berkati orang tua kami Tuhan. Pimpin mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat membimbing, mengajari, mendidik anak-anak yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Beri kesehatan kepada mereka dan limpahkan berkat serta rezeki-Mu kepada mereka. Cukupkan segala kebutuhan mereka untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Tuhan yang pengasih, biarlah Tuhan senantiasa yang melindungi kami. Biar juga Tuhan yang memberikan kesehatan, dan jika ada yang sakit, Tuhan juga yang melawat mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka dapat dengan senang hati untuk mengurus anak-anak mereka. Demikian juga kami semua para pelayan, semua para IT yang campur tangan, yang ikut campur dalam ibadah kami ini. Begitu juga dengan musik, Tuhan yang campur tangan, agar kiranya kami semua dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu. Ajari kami agar kami menjadi saluran berkat-Mu. Berikan yang terbaik. Pimpin anak-anak kami yang IT dan musik dalam persekolahan perkuliahan mereka, agar apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai dengan baik. Tuhan, Engkau maha baik dan maha pengasih. Kepadamu kami berserah. Tiada yang mustahil bagimu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, karena kami datang hanya kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajari kita dalam doa Bapa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa nakku. 2, 1, 2, 3, go.